Jadi di sini sekarang mari kita membahas hasil dan interpretasi dari regresi linear berganda yang menggunakan Evius kemarin. Jadi berdasarkan output regresi yang diperoleh melalui Evius bersama regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut. Ini itu ya, GDP sama dengan 15,15766,29 plus 0,737423 dikali investment tambah 0,549935 dikali ekspor. Interpretasi dari persamaan di atas itu jadi konstanta si 157.157.66 ini menunjukkan bahwa ketika nilai investasi dan ekspor sama dengan 0, maka GDP tetap sebesar 15.766,29 dalam satuan data. Lalu yang kedua koefisien investment yaitu yang 0,737423. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan investasi akan meningkatkan GDP sebesar 0,737423 dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Lalu yang ketiga, ada koefisien ekspor yaitu yang 0,549935. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan ekspor akan meningkatkan GDP sebesar 0,549935 dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Lalu selanjutnya di sini ada si uji parsial atau uji T, yaitu dengan hipotesis H0, yaitu di mana beta ini sama dengan 0, tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel X, tidak ada pengaruh signifikan variabel X terhadap GDP, dan H1 yaitu yang dimana betanya ini tidak sama dengan H0, jadi ada pengaruh signifikan variabel X terhadap GDP. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini yang untuk investment p-value-nya itu 0,0000, ya. Berarti dia ini kurang dari 0,05, jadi dia menolak H0, sehingga investasi berpengaruh signifikan terhadap GDP. Lalu ekspor dengan p-value-nya 0,0007, yang dimana dia ini sama, yaitu kurang dari 0,05 atau yang alfa sama dengan 5% itu, berarti jadi tolak H0 sehingga ekspor berpengaruh signifikan terhadap GDP. Lalu konstanta atau C dengan p-value-nya itu 0,0201, di mana dia ini kurang dari 0,05 yang artinya juga tolak H0 sehingga konstanta signifikan. Nah, jadi artinya baik variabel investasi maupun ekspor berpengaruh signifikan secara parsial terhadap GDP. Lalu yang selanjutnya di sini ada uji F atau uji simultan dengan hipotesis yaitu di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, berarti artinya tidak ada pengaruh bersama-sama, tidak ada pengaruh bersama-sama antara investasi dan ekspor terhadap GDP. Nah, terus yang hipotesis kedua itu H1 di mana minimal ada satu beta yang tidak sama dengan 0, jadi ada pengaruh signifikan bersama-sama. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini, untuk V statistik, yaitu yang 33,49851, dengan probability F-nya sama dengan 0,0000, yang dimana dia itu kurang dari 0,05, berarti dia ini tolak A0, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Lalu yang selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R kuadrat dan adjusted R. Nah, untuk R square di sini nilainya 0,58779, yaitu sekitar 58,77% variasi GDP dapat dijelaskan oleh variabel investasi dan ekspor dalam model ini. Nah, untuk adjusted R square-nya, dia ini 0,57016 di mana nilai ini sudah menyesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model sehingga lebih akurat untuk menilai goodness of fit. Artinya setelah penyesuaian sekitar 57,01% variabel GDP masih dapat dijelaskan oleh variabel investasi dan ekspor. Kedua nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, meskipun masih ada sekitar 42-43% variasi GDP yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.